Alur cerita Ultimate Martial Evolution, Begin by Awakening the King of Monsters, kini sudah memasuki chapter ke-9 sampai 10. Di cerita sebelumnya, Yi He mengeluarkan aura untuk mengintimidasi lawannya, yaitu mengintimidasi Liu Qingzhu. Cerita kemudian berlanjut. Pengawas ujian berkata, Yi He melawan Liu Qingzhu. Setelah pertandingan dimulai, Yi He tiba-tiba mengeluarkan uap dalam jumlah besar yang menutupi seluruh arena. Melihat situasi dalam arena, penonton berkata, "Apa yang terjadi? Aku nggak bisa lihat apa yang terjadi." Bagaimana Liu Qingzhu, gadis berbakat dari keluarga Liu, menangani Yi He si kuda hitam dalam ujian masuk tahun ini? Mari kita tunggu dan lihat. Mungkinkah Yi He benar-benar mengawaken bloodline-nya lagi? Yi He berkata dalam hati, "Skill martial arts diri Liu Qingzhu memang jauh di atas milikku. Dengan kemampuan seni bela diri magisnya, sekuat apapun kekuatanku, aku tak bisa melukainya." Tipe martial arts genius seperti ini punya IQ pertarungan yang super tinggi. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagiku. Aku harus mengeluarkan semuanya dari awal. Mountain Arresting Fists. Liu Qingzhu berkata, "Apakah kamu mengambil inisiatif untuk menyerang? Kalau begitu, aku akan menggunakan seni bela diriku untuk bertahan dan melancarkan serangan balik." Tetapi gerakan Yi He begitu cepat dan mengubah gerakannya. Liu Qingzhu bilang, "Apa-apaan ini? Dia ternyata menipuku." Dia berteriak jika dia akan menggunakan tinju, tetapi bahkan mengenakan cambuk baja. Yi He kembali melompat memberi serangan ke arah Nona Liu. Akan tetapi serangan Yi He masih bisa ditahan dengan kedua tangan Nona Liu. Yi He tanpa memberi kesempatan kepada lawannya, dia menyerang bertubi-tubi. Serangan Yi He mengenai perut Nona Liu hingga terlempar. Yi He kemudian bersiap menyerang dengan cakar-cakarnya yang mengeluarkan tebasan kilat ke arah Nona Liu. Cakar penuh dengan martial energi. Lalu Liu Qingzhu melompat menghindari serangan dari Yi He. Lalu kemudian serangan itu meledak. Akan tetapi Yi He tiba-tiba sudah berada di depannya dan berkata, "Jangan lari, teman sekelasku Liu." Yi He mendaratkan pukulan berat bertubi-tubi ke Nona Liu. Apakah dia tak lelah dengan serangan intensitas tinggi ini? Betapa hebat kekuatan fisiknya. Aku menguasai dua Mysterious Royal Martial Arts. Salah satunya adalah teknik Defensive Secret Art keluarga Liu, Floating Shadow. Yang satunya lagi adalah Hunyuan Jade Finger yang lebih bersifat ofensif. Jika aku bisa menggunakan salah satu teknik ini, aku pasti bisa lolos dari serangan brutal Yi He. Tapi Yi He sama sekali tak memberi aku kesempatan untuk melakukannya. Aku tak akan mampu bertahan lebih lama sebelum akhirnya jatuh dari panggung dan kalah. Saya tidak punya pilihan. Tinggal kartu truf terakhir saya saja yang tersisa. Liu Qingzhu mengaktifkan Bloodline Awakening Netherbird. Dia terbang ke atas Yi He lalu melebarkan sayapnya. Inilah Blood Awakening. Liu Qingzhu untuk pertama kalinya menampilkan Magical Beast Bloodline-nya, Netherbird. Teman sekelas Yi He, kau harus berhati-hati. Aku tak bisa mengontrol kekuatanku dalam bentuk ini. Baiklah, bagus kalau kau sudah mengatakan itu. Karena sampai sekarang, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Sepertinya aku bisa memberikan segalanya mulai sekarang. Di belakang, dia tiba-tiba sudah berada di belakangku. Liu Qingzhu mengaktifkan skill Mysterious Royal Martial Art, Hunyuan Jade Finger. Sebuah kilatan cahaya muncul di tangan Liu Qingzhu. Yi He juga berbalik lalu mengeluarkan kemampuan Atomic Blast Phase. Serangan mereka bertabrakan, kekuatan yang luar biasa, membuat arena porak-poranda. Penonton di arena berkata, "Itu sangat kuat, dan dampaknya yang luar biasa, aku tidak bisa membuka mataku." Liu Qingzhu menahan efek dari tabrakan serangan mereka, lalu matanya terbelalak melihat Yi He yang masih berdiri di arena. Yi He mengeluarkan aura yang sangat luar biasa, lalu Yi He menatap tajam ke arah Nona Liu Qingzhu. Babak semifinal ujian masuk perguruan tinggi. Luapan energi ini tidak bagus. Apa yang terjadi? True Form Magical Beast milik Yi He terlihat sedang mengumpulkan kekuatan. Bagian tulang belakangnya tampaknya menyimpan energi yang sangat besar. Dan itu perlahan. Lahan pindah ke mulut Yi He sedikit demi sedikit. Yi He mengeluarkan serangan Atomic Breath Beam. Serangan itu langsung meluncur ke arah Liu Qingzhu. Liu Qingzhu kemudian membungkus dirinya dengan sayapnya untuk menahan serangan Yi He.
Latent Ability Awakening, Feather Deflection. Oh tidak, tembakan nafas Yihe dipantulkan oleh bulu dari tubuh Liu Qingzhu. Serangan itu terus mengarah ke penonton dan sontak membuatnya ketakutan. Lalu serangan itu menabrak sebuah penghalang yang melindungi para penonton. Pelindung itu terus-menerus menahan semua serangan Yihe, dan ternyata pelindung itu dari seorang pria berkacamata. Dia adalah Wali Kota An Huang Qing. Lihatlah dengan seksama, juara terkuat dalam sejarah kotaan kita akan terlahir hari ini. Pengawas ujian kemudian bilang, beruntungnya Mayor Huang telah melindungi para penonton. Diperlihatkan Liu Qingzhu terluka parah setelah menerima serangan laser beam dari Yihe. Dia mengalahkan pertahanan Netherbirds milikku hanya dengan satu serangan. Bisakah aku benar-benar mengalahkan dia? Lalu diperlihatkan masa kecil Nona Liu Qingzhu. Liu Qingzhu, kau adalah harapan untuk kebangkitan keluarga Liu. Kau tak boleh kalah. Para leluhur keluarga Liu sedang melihatmu dari generasi ke generasi. Jangan mengecewakan kami. Liu Qingzhu, ibumu ini telah mengerahkan seluruh upayanya untuk melatihmu, agar suatu hari kau bisa membangkitkan kembali keluarga Liu kita. Kau tak boleh keras kepala. Kau tidak hanya harus menang di ujian ini, kau harus selalu menang di masa depan. Tapi ibu aku tak bisa bernafas. Aku sangat lelah. Dan Yihe benar-benar sangat kuat, berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Bukankah wajar saja jika aku bisa menang melawannya kan? Kupikir kau harus bisa memanfaatkan kelemahan yang aku tunjukkan ini, Yihe. Cepatlah kalahkan aku. Pukulan Liu Qingzhu mendarat ke dada Yihe, tapi Yihe hanya terdiam. Nona Liu berkata, Kenapa kau tidak menghindar? Qingzhu, kemana jiwa bertarungmu pergi? Apa kau bahkan pernah menatap wajahku? Yihe bersiap menyerang dan berkata, saya akan memenangkan hal kecil ini dengan jujur dan adil. Nona Liu masih terdiam mendengar ucapan Yihe. Lalu serangan Yihe mendarat di dada Nona Liu yang membuatnya terbanting ke tanah. Jadi lebih baik kau mulai serius denganku. Yihe kemudian kembali memberi pukulan bertubi-tubi ke Nona Liu yang sedang terbaring di lantai arena pertarungan. Nona Liu hanya bisa bertahan dengan menahan pukulan itu dengan kedua tangannya. Yihe berkata, apa belum mau serius? Tapi Nona Liu kemudian bersuara, kau orang jahat. Tak pernah ada yang berani memukuli kup seperti ini sejak aku kecil. Aku beneran ingin menyerahkan kemenangan Nia padamu. Kenapa kau masih tetap ingin bertarung? Liu Qingzhu berteriak dan berkata, jangan memukul wanita di wajahnya, bajingan. Itu lebih bagus. Jika kau tak mau wajahmu kena pukul, maka seriuslah. Liu Qingzhu mengeluarkan kemampuan tabu martial art, Blood Ignition. Lalu dia melebarkan sayapnya. Liu Qingzhu kemudian berkata, Magical Beast True Form, bentuk asli hewan magis. Yihe, aku harus mengalahkanmu dengan bentuk terkuatku, seperti yang kau minta. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yihe menang atau Liu Qingzhu? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.